Selamat datang di podcast inspirasi kami, yaitu podcast inspirasi karir dari KASIS Kampus Eksis. Hai para pendengar dan pemirsa semua, selamat siang dan kita kembali datang dalam episode kita kali ini. Tentunya episode yang tentu ingin menginspirasi kita semua. Kita kehadiran seorang tokoh dari Jawa Timur yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ahmad Mujib Afan, Magister Kesehatan. Dan siang ini beliau akan menceritakan tentang perjalanan dan pengembangan karir beliau sampai beliau berada di titik saat ini. Mari kita sama-sama menyambut kehadiran beliau, Dr. Ahmad Mujib Afan. Terima kasih Bu Emil, Bapak-Ibu sekalian, khususnya adik-adik kami yang saat ini sedang mengemban pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Setikes Yayasan Sutomo Surabaya. Di sini ada dua program studi. Yang pertama adalah D3 Ilmu Administrasi Rumah Sakit, dan yang kedua adalah program studi Medical Record. Ya. Dan pengalaman kami Bu Emil, kami ini cukup lama di rumah sakit. Kami itu hampir 22 tahun di rumah sakit Bu Emil. Jadi saya tidak salah kalau adik-adik kita ini sekolah di Setikes Yayasan Rumah Sakit Sutomo. Mudah-mudahan pilihan adik-adik ini untuk bisa belajar dan belajar mengenyam pendidikan yang dipilih di Setikes Surabaya itu menjadi satu motivasi yang tinggi untuk dapat diselesaikan dengan baik dan insya Allah menjadi karir yang sangat baik. Kenapa harus ke tempat lain? Ini kan di ahlinya, pengalamannya kan sudah cukup besar dan diampu oleh tenaga-tenaga kesehatan yang benar-benar profesional dan berkualitas. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu Emil. Kalau soal motivasi muncul itu pasti ada orang idola yang paling membuat ini loh semangat yang nggak akan putus pada saat kita berada di titik terendah itu, semangat tuh muncul lagi karena terngiang-ngiang dengan beliau. Siapakah orang yang menjadi idola Bapak sehingga ini mensupport secara pribadi gitu Pak? Nomor satu adalah istri saya. Oke. Istri saya ini terus terang telaten, ya, mendorong, memotivasi, dan selalu mendoakan saya. Ya. Nomor dua yang menjadi inspirasi saya juga Pak Gubernur, Pak Imam Utomo, Ya. Pak Dekan. Beliau-beliaunya inilah yang juga memberi kesempatan kepada saya, mendorong. Kalau kami tidak dikasih kesempatan kan nggak mungkin Bu Emi untuk menjadi kepala dinas. Ini beliau-beliau inilah yang memotivasi, mendorong dan memberikan kesempatan kepada saya. Juga guru-guru saya, sahabat saya yang pernah bersama saya, antara lain guru saya Prof. Karyati. Prof. Karyati itu luar biasa. Begitu hebatnya beliaunya ini, dan saya tidak akan pernah lupa ilmu-ilmunya. Demikian juga Prof. Dikman. Bagaimana kami bersama Prof. Dikman ini selalu membantu beliaunya sewaktu beliaunya menjadi direktur. Dan berikutnya lagi adalah Dr. Abdul Syukur. Beliaunya ini ya teman, ya guru, ya sahabat, ya saudara. Jadi kalau di Sutomo itu, mohon maaf Bu Emil, Pak Suko itu menyerahkan semuanya kepada saya. Jadi saya ini kayak direktur bayangan. Saking dipercayanya itu. Tapi jujur saja saya ini mengalami beberapa direktur di Sutomo. Yang direktur pertama ini Dr. Suyoto Marto Atmojo. Ya, saya masih menjadi karyawan di Rumah Sakit Simpang. Terus direktur kedua Prof. Karyati, Lejo Atmojo. Terus ketiga
Profesor Dr. Dikman Angsar, keempat Prof. Abdul Syukur. Nah, ini yang menginspirasi saya. Nah, baru Dr. Slamet Riyadi Yuwono. Terus kami pindah. Nah, terus setelah Dr. Slamet dan berikutnya saya sudah tidak Sutomo. Jadi antara lain setelah beliaunya Dr. Dudu, setelah Dr. Dudu, Pak Harsono, ya. Terus sampai sekarang Pak Joni, ini kami sudah tidak di luar kota. Tapi saya mohon maaf karena yang membesarkan saya itu memang Rumah Sakit Sutomo. Ya. Ini yang tetap saya ingat, tidak akan saya lupakan selamanya. Betul. Karena begitu sekarang ada pendidikan melalui Yayasan Rumah Sakit Sutomo, kami ini terinspirasi. Jadi adik-adik sekalian, Anda tidak salah memilih sekolah tinggi ilmu kesehatan yang didirikan oleh Yayasan Sutomo. Saya memahami di situ banyak tenaga-tenaga profesional yang mumpuni dan mereka ahli di bidangnya. Dan saya mengapresiasi dan jujur saja adik-adikku sekalian yang kuliah di Stikes Sutomo tidak salah, betul sekali. Dan saya berharap tolong disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya untuk dimotivasi bahwa tanpa lain-lain sekolah di Rumah Sakit Sutomo ini sudah segalanya. Walaupun program studinya masih 2 ya, D3 rekam medik ya, sama S1 kesehatan rumah sakit. Saya jamin kalau Anda semua mau kuliah di Stikes Rumah Sakit Sutomo, di Yayasan Sutomo, insya Allah nasib Anda akan menjadi baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu harapan saya. Luar biasa. Ini penyemangat buat adik-adik semuanya. Dan kami tentunya dari beberapa teman-teman dosen, pengajar di sini, ini juga merupakan inspirasi bagi kami untuk menjadi lebih maju, untuk juga bisa memotivasi adik-adik, anak-anak sekalian semua, supaya mereka juga ikut termotivasi, ikut bangkit bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Asal semangat itu tetap hidup ya Pak ya dalam diri kita. Ini adalah contoh yang paling real dalam kehidupan kita, seputaran dari kita semua, Bapak Ahmad Mujib Affan yang memang luar biasa, dan itu juga salah satu idola saya tentunya secara pribadi. Beliau yang mensupport juga saya pertama kali pindah ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Beliaulah yang mensupport saya untuk bisa berkembang sehingga saya sampai saat ini juga bisa. Jadi saya kepingin juga seperti Pak Dr. Affan untuk bisa maju, begitu juga teman-teman yang lain dan anak-anak sekalian yang ada di sini. Itu harapan kita. Dan untuk selanjutnya kami butuh lagi penyemangat apa yang ada teman-teman atau anak-anak sekalian yang di sini nih yang masih ada kekhawatiran, misalnya gini, nanti kalau lulus dari sini susah nih cari kerjanya, kalau dari sini nanti sekolahnya nanti bagaimana, lama atau apa, mungkin juga dari latar belakang yang mungkin bukan dari kesehatan Pak ya, dari umum itu, apa bisa sih sekolah di kesehatan yang mungkin sulit atau apa, monggo Bapak mungkin bisa memberikan. Adik-adik sekalian, anak-anakku, ya saya panggil anak-anakku ya, karena masih muda-muda. Jadi nomor 1, tolong Anda mempunyai semangat yang tinggi, semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, tepat waktu. Karena dengan semangat Anda bisa berubah. Dan jujur saja, untuk bisa merubah nasib ini hanya dengan sekolah. Dan Anda betul sekali untuk memilih sekolah di Stikes ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang memang sangat bermanfaat di masyarakat. Yang kedua, tolong selalu berdoa kepada Allah. Minta. Hanya Tuhan yang bisa memberikan segalanya. Tidak ada yang lain.
itu semata-mata Anda hanya mohon berdoa dan berdoa. Dan yang nomor 3 adalah tolong adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, untuk selalu mengabdi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagi yang sudah menikah, ya termasuk mertuanya. Jalan hidup itu Allah memberikan dalam segala hal. Jadi berbakti kepada orang tua menurut saya adalah wajib hukumnya. Dan yang terakhir, tolong untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas rahmat Allah ini. Jadi jangan lupa selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, diberi pun apa-apa saja, Anda harus selalu bersyukur. Itu Bu Emil, untuk bisa menginspirasi adik-adik kita, anak-anak kita, supaya nomor 1, saya lagi semangat yang tinggi. Nomor 2, untuk tidak lupa selalu berdoa. Minta kepada Allah. Dan yang nomor 3, jangan lupa selalu harus bakti sama orang tua. Dan yang terakhir, selalu bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kenikmatan apapun bentuknya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Afan atas pengalaman-pengalaman yang di-share kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat tentunya kepada kami semua yang ada di sini, dan khususnya untuk anak-anak ke depannya, anak-anak mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Stikes ini akan terinspirasi dengan apa yang sudah Bapak ceritakan. Sekali lagi terima kasih Bapak atas rawuhnya, atas kehadirannya, dan semoga tetap sehat dan tetap bersemangat dan tetap menginspirasi kita semua. Terima kasih, selamat siang buat teman-teman semua, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Oke.